Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Apa kabar ananda sekalian? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita memulai pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, pada sesi kali ini adalah sesi yang sangat istimewa, di mana kita akan belajar terkait dengan hormat dan patuh kepada guru dan orang tua. Ananda sekalian, pada pertemuan kali ini di bab ketiga kita, ada dua hal yang perlu kita capai. Yang pertama, bagaimana kita mampu berperilaku hormat serta taat kepada orang tua dan guru. Yang kedua, bagaimana kita mampu menerapkan perilaku hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Baik ananda sekalian, orang tua dan guru adalah keduanya sangat berperan dalam kehidupan kita. Orang tua adalah ayah dari ibu kita berdasarkan jasmania kita, yang telah melahirkan kita, merawat kita di rumah setiap hari, setiap saat, bahkan sepanjang masa. Sementara guru adalah orang tua atau ayah ibu kita di sekolah yang memberikan bekal tentang pengetahuan sehingga kita mampu mengetahui banyak hal yang sebelumnya kita tidak ketahui. Maka darinya itu sangatlah tidak baik, bahkan dikenal dengan istilah durhaka, ketika seseorang yang tidak mampu bersikap hormat dan taat kepada orang tua dan gurunya. Sebelum lahir ke dunia, kita berada di perut ibu kurang lebih 9 bulan lamanya. Setiap saat seorang ibu, pada saat hamil, badannya lemah, bertambah lemah dan terasa makin susah. Terlebih saat melahirkan, sungguh nyawanya menjadi taruhan. Tidak sedikit ibu meregang nyawa, menghabiskan hidupnya hanya untuk memperjuangkan seorang anak. Setelah anaknya lahir, ternyata tidak sampai di situ. Tugas seorang ibu selanjutnya adalah merawat dan membesarkan anak-anaknya. Tidak peduli tengah malam, kelelahan, mereka senantiasa tetap memberikan kasih sayang kepada kita. Ketika anaknya lapar, ibu segera menyuapi dengan penuh kelembutan. Saat anaknya sakit, seorang ibu akan segera memeriksakan anaknya ke dokter atau bidan supaya segera sembuh. Bahkan kadang-kadang seorang ibu mengatakan, "Ya Allah, seandainya sakitnya anakku bisa ditimpakan kepada saya, maka timpahkanlah ya Allah, agar anakku tidak merasakan yang namanya sakit." Sungguh besar jasa daripada ibu kita. Di sisi lain, seorang ayah adalah seorang pekerja keras menghidupi kebutuhan keluarga. Badannya yang letih dan kepanasan tak membuat seorang ayah menyerah untuk membuat semangatnya makin membara. Keinginan untuk motivasi yang kuat untuk membahagiakan keluarga. Inilah gambaran nyata betapa besar kasih sayang kedua orang tua kepada anak-anaknya. Kedua orang tua sangat menginginkan anak-anaknya tumbuh sehat, kuat, cerdas, soleh dan soleha, dan menjadi anak yang berbakti. Kedua orang tua telah berjasa besar dalam kehidupan kita. Keduanya memberi kasih sayang yang tulus tanpa pamrih, sebagaimana matahari menyinari dunia. Setiap hari kedua orang tua berdoa kepada Allah agar anak-anaknya selalu dalam lindungannya. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikanlah, karuniakanlah kami anak yang soleh dan soleha.
Kasih sayang kedua orang tua kepada anaknya tak ternilai harganya. Seandainya dunia dan seisinya digunakan untuk membalas budi kedua orang tua, tak akan sepadan dengan pengorbanannya. Sudah seharusnya kita menghormati, menyayangi, dan menaati orang tua. Jadi, ini kita lakukan, kita akan memperoleh keberkahan hidup. Hidup berkah adalah hidup penuh manfaat, mendapat perlindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kedua orang tua, orang yang sangat berjasa dalam hidup kita adalah guru. Guru mendidik dengan sepenuh perhatian, kesabaran dan ketekunan. Kita dapat membaca, menulis dan berhitung berkat jasa para guru. Guru telah memberikan ilmu pengetahuan dan menanamkan akhlak mulia sehingga kita menjadi insan cerdas dan berbudi pekerti luhur. Tanpa jasa seorang guru, kita ini akan berada dalam kebodohan. Ananda sekalian, di tengah pandemi COVID-19 ini, guru-guru kita senantiasa tetap mentransfer ilmunya. Bahkan untuk mengurusi anak-anak mereka, guru-guru kita rela membaginya dengan mengurusi kita semua yang ada di sekolah kita ini. Kedua orang tua dan guru wajib kita hormati, sayangi dan taati. Nasihat dan petunjuknya kita laksanakan sebaik-baiknya. Mereka telah berjasa mendidik kita menjadi manusia yang berilmu dan berakhlak mulia. Kita bahagiakan mereka dengan rajin belajar dan beribadah. Rasa sayang kita kepada mereka dapat kita wujudkan dengan mendoakan setiap selesai sholat. Kita doakan mereka setiap hari supaya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita doakan mereka agar mendapatkan rahmat, dan Rasulullah telah mengajarkan kepada kita menghormati dan menaati kedua orang tua dan guru. Oleh karena itu, mari kita hormati kedua orang tua dan guru agar mendapatkan keberkahan hidup. Berperilaku hormat serta taat kepada orang tua dan guru, kita harus mampu memahami makna perilaku hormat tersebut dan taat kepada orang tua dan guru. Perintah hormat serta taat kepada orang tua dan guru bukanlah perintah dari seorang guru atau orang tua sendiri, melainkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 23, surah Luqman surah ke-31 ayat 14, hadis riwayat Tirmizi tentang berbakti kepada orang tua, hadis riwayat Muslim tentang perilaku mengajak orang lain dalam kebaikan, hadis riwayat Ahmad tentang perilaku menghormati guru. Ini adalah semuanya dalil atau dasar hukum tentang bagaimana seorang anak harus berbakti kepada orang tua dan guru. Ananda sekalian, kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Wahfid lahumā junaha zulli mir rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkan kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh rasa kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Ananda sekalian, juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah fi ridal walidain
wa syuhtullah fi syuhtil walidain. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua dan murka Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Di hadis lain mengatakan an Abdillah radhiyallahu an qala sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah qala as-salatu ala waqtiha qala summa ayyun qala birrul walidain qala summa ayyun qala al-jihadu fi sabilillah. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Kemudian aku berkata, beliau menjawab, kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, setelah melaksanakan sholat, kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua dan kemudian jihad kepada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat istimewa kepada kita semua ananda sekalian, bahwa di sekolah kita ini kita menuntut ilmu semuanya bisa kita laksanakan. Yang pertama yaitu sholat. Ketika selesai pandemi, bahkan sebelum pandemi kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, maka jangan sampai kita tinggalkan itu. Jangan sampai kita libur ke sekolah ternyata sholat kita juga libur di rumah. Jangan sampai kita tinggalkan sholat kita. Kenapa? Karena sholat itu adalah amalah yang pertama yang akan dihisab oleh Allah. Awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah. Yang pertama-tama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian, yaitu adalah sholatnya. Fa iza saluhat saluha sairun amalih. Ketika sholatnya seseorang baik, maka insya Allah amal-amalnya akan baik pula. Fa iza fasadat fasada sairun amalih. Dan apabila sholat seseorang itu buruk, maka buruklah semua amal-amalnya. Anak sekalian, setelah melaksanakan sholat, yang kedua yang harus kita lakukan adalah berbakti kepada orang tua. Allah memerintahkan kita melalui Rasulnya untuk berbakti kepada orang tua. Dan yang ketiga adalah jihad fi sabilillah. Ternyata salah satu jihad yang bisa kita lakukan adalah belajar, dan belajar. Karena orang yang dalam hidupnya melaksanakan menuntut ilmu, maka orang tersebut adalah orang-orang yang termasuk jihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi kali ini mungkin demikian penjelasan singkat saya. Semoga hadis terkait dengan menghormati orang tua dan guru serta dalil dari Al-Quran yang sudah saya jelaskan tadi, Ananda mampu memahami dengan baik dan bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk hari ini cukup sekian dan kita tutup pertemuan kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufik wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.